Apakah Yesus itu benar nabi? Kami percaya dia nabi. Apakah Yesus guru? Kami percaya dia guru. Apakah dia imam? Kami percaya dia imam juga. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu nabi. Itu Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Dan selamat datang kembali saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi di channel YouTube Penikmat Ilmu, yang mana pada kesempatan ini kita akan menyimak sebuah argumen yang dilontarkan oleh Pendeta Esra Soru seputar kepercayaannya yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Namun sayangnya semua argumen tersebut mampu dipatahkan oleh Ustadz Kainama dengan data yang valid dari Alkitabnya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yang pertama adalah saya bilang begini, kalau kamu percaya bahwa Yesus yang kalian sebut sebagai Isa itu adalah nabi, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena Yesus atau Isa itu tercatat di dalam kitab suci kalian atau Al-Quran. Sedangkan Muhammad itu tidak pernah dicatat di dalam kitab suci kami. Dalam Quranmu itu ada kisahnya tentang Yesus, ada kisahnya tentang Isa. Tapi dalam Alkitab kami, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada satu ayat pun yang membicarakan tentang nabi kalian itu. Memang ada beberapa orang dari kalangan Islam seperti Zakir Naik, Yahya Waluni, Sanihu Munir, Abdul Somad dan lain sebagainya yang mencoba mencari-cari ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Tapi saya kira mereka terlampau ngawur di dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Mereka memaksa ayat-ayat tertentu itu untuk menerapkannya kepada Muhammad, padahal sama sekali kalau dipelajari ayatnya tidak demikian, dan saya juga sudah memberikan beberapa video untuk membantah itu. Jadi sebenarnya tidak ada satu ayat pun baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang membicarakan tentang Muhammad. Jadi sama sekali tidak ada. Nah, kalau sama sekali tidak ada ayat yang membicarakan tentang Muhammad dalam kitab suci saya, lalu atas dasar apa saya harus percaya Muhammad sebagai Rasul dan sebagai Nabi? Tapi kalau kamu percaya Isa atau Yesus itu sebagai Nabi, itu masih ada dasar, karena dasarnya adalah kitab sucimu. Jadi adalah wajar, bukan sesuatu yang aneh kalau kamu percaya Isa adalah Nabi, tapi saya tidak percaya Muhammad adalah Nabi. Cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ, siapa itu Yesus Kristus. Apakah dia sama dengan Isa alaihissalam yang sering digembar-gemborkan oleh umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam? Apakah sama? Apakah dua nama ini orangnya satu? Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu, tiga nama orangnya satu. Yang pertama adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ini bahasa kampungnya dia, beliau alaihi salam. Yeshua HaMashiach. Lalu Yesus Kristus dalam bahasa Yunani koine. Yesus Kristus. Yesus, atau orang bule bilang Jesus Christ. Jesus itu bertiga nama tapi orangnya satu. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam. Tiga nama ternyata orangnya betul satu. Dan tiga nama yang menjadi satu ini yang memberikan informasi kepada saya tentang apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sekali lagi, tidak ada cara lain di muka bumi ini. Jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu, selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama Etamakha Manahma Muhammad Im Memhat Memdalat Im Muhammad Im, Muhammad yang Im ini artinya segala kemuliaan bagi dia.
Dan ini ada di dalam pelajaran yang saya pelajari. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak Ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, susah jadi orang Islam. Di segmen berikut ini, Pendeta Esra Soru pun memberikan sebuah penjelasan tentang memahami ketuhanannya terhadap Yesus Kristus, yang menurut kami bahwa penjelasan tersebut terlalu berbelit-belit dan memaksa. Namun, Ustadz Kainama pun mengungkap suatu fakta besar di dalam Bible, yang mana hal tersebut adalah inti dari Bible. Tegas Ustadz Kainama. Mari sama-sama kita simak kelanjutannya. Hal yang kedua adalah, saya kira perbandingannya tidak berimbang. Waktu Anda mempersoalkan soal Kristen tidak mau percaya Muhammad sebagai Nabi, tetapi Islam mau percaya dan mengakui Yesus sebagai Nabi, Anda mengadakan perbandingan antara Nabi dengan Nabi. Karena memang Muhammad mempunyai jabatan yang begitu tinggi, yaitu Nabi atau Rasul. Jabatan yang diberikan pada dia yang paling tinggi adalah Nabi atau Rasul. Tapi itu beda dengan Yesus dalam iman kami. Kenapa? Apakah Yesus itu benar Nabi? Kami percaya dia Nabi. Apakah Yesus guru? Kami percaya dia guru. Apakah dia imam? Kami percaya dia imam juga. Tapi itu belum cukup. Kami juga percaya dia adalah Tuhan dan Allah sendiri yang nanti menjelma menjadi manusia. Jadi kepercayaan paling tinggi yang diberikan kepada Muhammad adalah dia Nabi dan Rasul. Tapi kepercayaan paling tinggi yang diberikan kepada Yesus, dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi seharusnya perbandingannya bukan Isa Nabi, Muhammad Nabi, tapi perbandingannya adalah Muhammad Nabi, Isa adalah Tuhan. Maka wajar seandainya, kalau begitu saya balik misalnya begini. Kalau memang kamu mau kami percaya bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul, pertanyaannya adalah, apakah kamu mau percaya Yesus Tuhan dan Allah atau tidak? Tentu saja kamu tidak mau, karena dalam imanmu adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang salah, sesuatu yang menyesatkan kalau kamu sampai percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah. Demikian juga dalam iman saya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang menyesatkan kalau saya akhirnya menerima dan percaya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Karena kitab suci saya mengajarkan bahwa puncak dari semua imam, imam yang sempurna, Nabi yang sempurna, guru yang sempurna, itu puncaknya di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang pikirkan, kalau kamu mau saya percaya Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, pertanyaannya saya balik, kamu mau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah? Tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayar ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Karena itu inti Bible. Saya menemukan dan saya mengambil keputusan, kalau saya tidak ikut ini berarti saya gila. Kenapa? Karena saya menemukan di tempatnya dan tidak ada lagi yang lebih konkret daripada hal ini. Pernyataan dari seseorang laki-laki yang dulu saya anggap sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Namanya Yeshua HaMashiach. Sampai sekarang aku masih cinta dia. Sampai sekarang aku masih mengasihi dia. Sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku. Caranya gimana? Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach atau Jesus Christ atau Isa alaihissalam. Ketika aku mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka nama itu sudah termasuk di dalamnya. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Jesus Christ, yang dulu saya kenal sebagai Tuhan, Juru Selamat penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar, kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di Muslim bilang sahih, bukan sahih lagi, mutawatir mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu, bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah.
Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Itu Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani koine itu begini, tidak ada Tuhan yang benar selain engkau, ya Allah. A besar, L-nya 2, AH. Karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar, L-nya 2, AH. Dibaca Allah. Tidak ada yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Di ayat B-nya, di ayat Yohanes pasal 17 ayat 3b-nya bilang begini. Dan aku Isa, utusanmu. Allah. Aku Isa, utusan Allah. Jadi pesan yang saya dapat pada saat Yesus masih hidup, Isa alaihissalam masih hidup, kepada para pengikutnya adalah, jika kau mau masuk surga, imani dan katakan itu, yaitu pertama adalah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ungkapkan itu di depan orang menjadi kesaksianmu, menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena Rasulullah belum datang. Sebenarnya sudah banyak bukti yang ditemukan dalam Alkitab yang konteksnya berbeda dengan penerapan kepercayaan saudara-saudari kita yang Nasrani, atau mungkin diselewengkan oleh pemuka agamanya. Namun ketika kita kaum muslimin mencoba memberitahu, kita selalu ditolak oleh mereka. Dan sekarang Ustadz Kainama memberikan penjelasan melalui apa yang beliau pelajari dari tempat asal Alkitab tersebut. Bahkan beliau menyampaikan dengan bahasa Alkitab sendiri, kemudian dijabarkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana reaksi kalian wahai saudara-saudariku? Apakah penjelasan tersebut masih menerima penolakan keras dari saudara-saudariku yang beriman Kristen? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.